Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan kali ini, saya coba membahas tentang metode penilaian investasi. Ini merupakan kelanjutan dari bahan kuliah keputusan investasi. Untuk metode penilaian investasi, ini umumnya digunakan menjadi dua kategori, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Untuk model non-diskonto ini merupakan metode penilaian yang tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Untuk metode non-diskonto ini biasanya terdapat dua pendekatan dalam perhitungannya. Yang pertama, payback period. Jadi payback period ini merupakan analisa penilaian investasi untuk mengetahui jangka waktu pengembalian sebuah investasi. Jadi seberapa cepat pengembalian dana investasi yang dikeluarkan akan kembali seluruhnya. Untuk perhitungan payback period ini contohnya apabila payback period jika arus kas per tahun jumlahnya sama, yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Ini rumusnya jika arus kas per tahunnya sama. Kemudian contohnya misalkan ada investasi itu 20.000, kemudian arus kasnya itu 10.000. Kemudian jadi payback periodnya kita masukkan ya ke dalam rumus sama dengan investasi awalnya 20.000 dibagi 10.000 dikali 1 tahun. Jadi payback periodnya itu 2 tahun. Jadi ini contoh perhitungan payback period apabila arus kas per tahun itu jumlahnya sama. Kemudian untuk payback period jika arus kas per tahunnya berbeda, itu rumusnya payback period sama dengan N ditambah dalam kurung A kurang B dibagi dalam kurung C kurang B dikali 1 tahun. Jadi keterangannya N itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula. Kemudian A itu jumlah investasi awal. Kemudian B ini jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Tahun ke N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Kemudian C itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah dengan 1. Kemudian ini contohnya ya. Jadi misal ada investasi itu 20.000, kemudian arus kas tahun pertama 5.000, arus kas tahun kedua 10.000, kemudian arus kas tahun ketiga 10.000. Ini contoh. Kemudian ini contohnya jika ini ya, payback period jika arus kas per tahun itu berbeda. Jadi rumus yang digunakan yang tadi payback period sama dengan N ditambah dalam kurung A kurang B dibagi dalam kurung C kurang B dikali 1 tahun. Nah, ini kita masukkan angka-angka yang di soal ke dalam. Jadi N itu N-nya itu 2. Jadi pada tahun kedua. Jadi keterangan tadi kan N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Nah, investasinya 20.000. Arus kas tahun pertama kan 5.000, tahun kedua 10.000. Berarti tahun kedua ini yang mendekati di mana arus kas itu belum bisa menutupi investasi. Jadi N-nya itu 2. Dalam kurung A, investasi awal 20.000 dikurang 15.000. 15.000 ini jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Jadi tahun ke N itu kan tahun kedua. Berapa jumlahnya? Berarti 5.000 ditambah 10.000. Berarti B-nya itu 15.000. Dibagi dalam kurung C, 25.000. C itu jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. Jadi
jumlah arus kas pada tahun ke N tadi kan sudah 15.000. Nah, ditambah lagi 1 tahun ke depannya 10.000. Jadi C-nya 25.000 dikurang B yang tadi 15.000. Nah, kita masukkan ini ke dalam rumus. Kemudian ini hasilnya 2 ditambah dalam kurung A kurang B-nya 5.000. Kemudian dibagi C kurang B-nya 10.000 dikali 1 tahun. Nah, kemudian ini hasilnya 2 ditambah 0,5 dikali 1 tahun. Jadi payback periodnya itu 2,5 tahun. Berarti ketika kita memilih investasi ini, modal kita itu kembali dalam kira-kira 2,5 tahun. Inilah contoh perhitungan payback period. Kemudian untuk model non-diskonto yang kedua, model non-diskonto ini saya ulangi, ini model yang tidak dipengaruhi oleh nilai waktu dari uang, yaitu Accounting Rate of Return atau ARR. Ini model keduanya dari non-diskonto. Accounting Rate of Return atau ARR ini menilai seberapa besar keuntungan atau keuntungan perusahaan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Metode ARR ini mengukur dari tingkat keuntungan perusahaan, jadi bukan dari arus kas investasi seperti payback period tadi. Ini contoh perhitungannya. Ini contoh ya, jika investasi awalnya 600 juta, usia ekonomis dari bisnis yang kita investasi 600 juta itu 10 tahun. Kemudian per tahunnya itu dalam 10 tahun itu masuk arus kas misalnya 100 juta per tahun. Nah, kemudian ini rumusnya ARR sama dengan pendapatan investasi dibagi dengan biaya investasi. Jadi kita masukkan angka-angka pada rumus di atas ke rumus pada soal di atas ke rumus ini. Nah, ini. Jadinya pendapatan investasi dulu yang kita cari. Pendapatan investasinya arus kas masuk per tahun itu kan 100 juta pendapatan investasi. Nah, kemudian ini dikurang 60 juta depresiasi, itulah pendapatan investasi. 60 juta ini dari mana? Dari investasi awal 600 juta, itu per tahunnya berapa? Karena nilai ekonomis bisnisnya itu 10 tahun, berarti 600 dibagi 10 tahun, 600 juta dibagi 10 tahun. Jadi itu depresiasinya. Jadi pendapatan investasi adalah 100 juta dikurang 60 juta. Dibagi biaya investasi. Biaya investasinya yang pertama tadi 600 juta. Jadi totalnya 40 juta dibagi 600 juta. Dapat 0,066 atau 6,6%. Ini artinya manajer keuangan atau pengusaha ataupun juga investor dapat menilai apakah investasi ini dilanjutkan atau dibatalkan karena keuntungannya hanya 6,6% per tahun. Jadi biasanya pengusaha dapat membandingkan faktor bunga bank yang berlaku untuk keputusan yang diambil. Pengusaha juga dapat membandingkan 2 atau lebih proyek dibandingkan. Jadi dihitung ARR-nya, semakin tinggi ARR, maka semakin tinggi tingkat pengembalian. Jika hasil perhitungan ARR lebih tinggi dari tingkat return yang diinginkan, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan dan berlaku juga sebaliknya. Kemudian metode penilaian investasi kedua yaitu ada model yang diskonto. Jadi model diskonto ini metode penilaian yang memperhatikan nilai waktu dari uang dan melibatkan konsep diskonto arus kas investasi. Jadi model diskonto ini juga biasanya ada 2 pendekatan yaitu net present value dan IRR. Tetapi untuk pokok bahasan kali ini saya mencoba yang menjelaskan yang umum saja yang net present value karena yang metode IRR ini agak panjang jadi nanti akan saya buat video selanjutnya. Untuk net present value ini merupakan metode penilaian investasi yang menghitung selisih antara nilai kini dan investasi dengan nilai kini dari penerimaan kas return yang di masa yang akan datang. Jadi maksudnya nilai uang kita di masa yang akan datang itu hasilnya itu berapa nilai rupiahnya sekarang gitu kan. Kalau itu dalam bentuk rupiah.
Ini contohnya rumusnya, net present value itu sama dengan dalam kurung C1 dibagi 1 ditambah R tutup kurung. Kemudian juga sama ditambah C2 dibagi buka kurung 1 ditambah R. Ini pangkat 2 ya, bukan dibagi 2 tapi pangkat 2. Dan selanjutnya seterusnya seperti itu, pangkat 3, pangkat 4, kemudian dikurang C0. Jadi C itu adalah arus kas per tahun pada periode tahun maksudnya ya. Jadi berapa tahun nilai ekonomis bisnis itu yang diinvestasikan. Nah, C0 ini adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0. Ini dalam rupiah, nilai investasi yang mula-mula. Kemudian R adalah suku bunga atau discount rate. Ini dalam persen. Berarti net present value ini keputusan investasinya memperhitungkan nilai waktu uang. Ya, ini dibuktikan oleh adanya suku bunga. Di sini juga didukung oleh suku bunga. Kemudian ini contohnya net present value. Misalnya ada investasi itu 100 juta, kemudian suku bunga yang berjalan itu 10% per tahun. Kemudian estimasi arus kasnya 40 juta per tahun selama 4 tahun. Ini contoh soal. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi. Net present value sama dengan buka kurung C1 dibagi 1 ditambah R. Tadi sudah dijelaskan ya. C itu arus kas per tahun pada periodenya. Jadi 1 berarti periode tahun 1, 2 periode tahun 2, dan seterusnya. Kemudian R itu adalah suku bunga. Suku bunganya di soal ini 10% per tahun. Nah, kemudian ini kita masukkan angka-angka pada soal di atas ke dalam rumus. Jadi net present value sama dengan C1-nya itu estimasi arus kas itu ya. Per tahunnya 40 juta, berarti sama 40 juta dibagi 1 ditambah 10% itu kan 0,1 ya, sama dengan 0,1. 1 ditambah 0,1 ditambah ini kan selama 4 tahun. Jadi kita buat bilangan yang sama, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita cukup merubah pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 4. Nah, itu kita cari. Nah, ini hasilnya dari soal ini. Jadi 40 dibagi 1 ditambah 0,1 sama dengan berarti 40 dibagi 1,01 berarti 36,36. Kemudian yang kedua, 40 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Ini 40 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 2 berarti 33,06. Kemudian 40 dibagi 1,01 pangkat 3. Jadi 1,01 pangkat 3 dulu dicari, dapat angkanya baru 40. 40 dibagi hasil dari pangkat tadi. Itu 27,40 tahun ketiga, kemudian tahun keempat 40 dibagi 1 ditambah 0,1 itu pangkat 4. Jadi saya ulangi, dicari dulu pangkatnya ya. Jadi jangan langsung dibagi. Jadi 1 ditambah 0,1 kan 1,1. Pangkat 4 berapa? Tinggal dikali pakai kalkulator, dipangkatkan 4. Jadi hasilnya ini dikurangi 100. Nah, 100 ini kan dirumus C0. Ini investasi awal-awal berarti 100 juta. Jadi hasilnya adalah 15,51. Jadi nilai net present value untuk investasi ini adalah 15,51 juta. Jadi dalam jangka 4 tahun itu nilai sekarangnya itu setelah kita kali dengan bunga itu nilai duit yang sekarang itu 15,51 juta hasil keputusan investasinya. Jadi metode net present value ini memerlukan data mengenai asumsi biaya operasional, pemeliharaan, investasi, estimasi return, dan estimasi yang kita rencanakan. Jadi pengusaha itu memilih atau manajer keuangan memilih dengan investasi ini 100 juta, cocok nggak kira-kira 4 tahun kembali 15,51 juta gitu ya. Itu kira-kira perhitungan net present value ini memperhitungkan suku bunga yang masa akan datang. Baik, untuk metode IRR nanti akan
karena agak panjang penjelasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya, IRR, untuk metode yang diskonto, memperhatikan nilai waktu dari uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.